Muhammad SAW. Dan alhamdulillah hari ini kita dikasih kesempatan untuk saling berkumpul, bertemu untuk bersilaturahmi di Masjid Baitur Rahman Bang Raya untuk hari ini. Dan ini merupakan salah satu kegiatan rutin dari Ikatan Keluarga Besar Alumni SMP Negeri 2 Palembang. Mudah-mudahan untuk saudara-saudara yang telah menyempatkan waktu untuk hadir hari ini untuk menyambung tali silaturahmi kita selalu diberkati dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan majelis, untuk memuliakan kita semuanya dan majelis kita hari ini, sesaat lagi kita akan mendengarkan pembacaan lantunan ayat suci Al-Quran, kalam ilahi, di mana langsung akan dibacakan oleh Ustadz Kemas Sukri Masjid. Untuk itu disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarju واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa zakara Allah katsira. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله
ورسوله وصدق الله وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما وما زادهم إلا إيمانا وتسليما بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين
الرحيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita mendengarkan pembacaan kalam ilahi yang langsung dibacakan oleh Ustadz Kemas Sukri Masjid. Ikhwan dan akhwat majelis yang dimuliakan, barang siapa keluar dalam rangka menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai ia kembali. Dan menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah 224 dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, disahihkan Albani dalam Syahih Al-Jami'is Syahri 3913. Dan hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Mujadalah 11. Majelis yang dimuliakan, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti tausiah majelis ilmu, dan sekaligus juga nanti akan ada sesi tanya jawab dan ditutup dengan doa. Untuk itu mohon berkenan kepada Ustadz Kemas Haji Azhari Ilyas LC, disilakan. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada pemandu acara yang telah memberikan kesempatan untuk kami menyampaikan tausiahnya. Semoga apa nanti yang akan disampaikan tentunya bermanfaat untuk diri pribadi maupun kita semua, hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anara quluba ibadihil muttaqin binuri kitabihil mubin wa ja'alal qur'ana shifaan lima fis suduri wa hudaw wa rahmatan lil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin alladzi fatahallahu bihi a'yunan umya wa adhanan summa wa quluban gulfa wa akhraja bihin nasa minadh dhulumati ilan nur wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi ba'thi wan nusur. Amma ba'du, faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dzakarallaha katsira. Wa qala fi ayatin ukhra wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Hadratil mukarramin yang kami ta'zimi, tentunya para asatidz, para guru-guru, para sesepuh, para orang tua, tokoh masyarakat, Ketua IKBAMI SMP Negeri 2 beserta para pengurusnya, hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, semoga kita senantiasa selalu dalam limpahan dan tuangan nikmat, rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah tentunya dengan diiringi doa, dan doa ini selalu kita sampaikan kehadirat Allah pada setiap kali kita berjumpa dengan saudara-saudara kita berkumpul yang barangkali
intensitas pertemuan dan perkumpulan kita ini, ada yang seminggu sekali baru bertemu, ada yang sebulan sekali, bahkan ada yang setahun sekali. Dalam doa yang maksur senantiasa disampaikan begini: Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wahdina subulas salam wa najjina minaz zulumati ilan nur. Ya Allah, ya Tuhan kami, alif baina qulubina, berilah kelembutan antara hati-hati kami yang hadir. Kelembutan di sini bermakna bahwa kita ketika memandang saudara muslim kita, teman kita, baik yang baru berjumpa maupun sudah lama tak berjumpa, maka ada rasa kerinduan diikat dengan persaudaraan sesama iman. Kemudian dalam doa ini juga wa aslih dzata bainina, ya Allah, kuatkan hubungan baik kami antara saudara-saudara kami. Kemudian wahdina subulas salam, tunjuki kami jalan yang selamat. Wa najjina minadz zulumati ilan nur, dan selamatkan kami dari kegelapan sampai menuju terang benderang. Bapak Ibu hadirin sekalian, ini doa mengandung 4 unsur, 4 variabel yang menjadi harapan kita setiap kali kita berjumpa, bertemu dengan saudara-saudara kita. Maka alhamdulillah pada siang hari ini dengan momen bertemu seluruh angkatan alumni SMP Negeri 2, semoga apa yang menjadi harapan kita dalam doa tadi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, bahwa beberapa hari yang lalu kita masih mengenang peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hari ini pun kita coba untuk mengenang kembali, walaupun dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan tempo sesingkat-singkatnya. Setidaknya ketika kita mengenang Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu, ada 2 dimensi yang Allah ciptakan terhadap makhluk yang paling mulia, melebihi kemuliaan daripada malaikat, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dimensi yang pertama, Bapak Ibu, tentunya kita yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Dalam 2 kalimat syahadat kita mengucapkan, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku pun bersaksi bahwa Nabi Muhammad Rasulullah. Ini harga mati, Bapak Ibu. Kedua syahadat ini maka kita kenal dengan 2 kalimat syahadat. Dibawa ketika sholat, bahkan nanti ketika kita meninggalkan dunia ini pun 2 kalimat ini akan menjadikan kebahagiaan bagi kita ketika kita berjumpa di alam yang berbeda. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dimensi pertama, tadi Al-Quran menyebutkan yang dibaca oleh Ustadz Sukri, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh terdapat dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Nabi Muhammad ibnu Abdullah, uswatun hasanah, contoh yang baik. Artinya perilaku suri tauladan yang dapat menjadi panutan buat kita selaku umatnya. Maka disebut, kata Rasulullah, aku tinggalkan 2 wasiat. Taraktu fikum amroini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan. Aku tinggalkan 2 urusan, 2 wasiat. Yang pertama Al-Quran, yaitu kitab Allah. Yang kedua sunnatur Rasul. Nah, yang kedua ini kita fokusnya di situ. Kedua ini adalah sunnatur Rasul. Bapak Ibu, apa itu makna sunnah Rasul? Dalam ilmu fikih, makna sunnah berbeda dengan makna sunnah ketika kita kaitkan dengan Rasulullah SAW. Sunnah dalam ilmu fikih sebuah hukum, yaitu ma yusabu fa'iluhu, perbuatan yang mendapatkan pahala ketika kita mengerjakan, wala yu'aqabu tarikuhu, dan perbuatan ketika kita tidak kerjakan tidak mendapatkan dosa. Itu namanya hukumnya sunnat atau sunnah. Ketika kita berbicara tentang Rasulullah,
maka sunnah yang dimaksud adalah al-ahadits atau al-asar dalam ilmu mustalah hadis. Apa itu? Apa itu sunnah Rasulullah? Sunnah Rasulullah adalah ma'udifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min qaulin wa fi'lin wa sifatin wa iqrarin atau wa qararin. Sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah, yang melekat erat terhadap Rasulullah sebagai panutan kita, yang dapat kita contoh. Yang pertama yang disangkut pautkan kepada Rasulullah, min qaulin, ucapannya. Maka ketika kita kenal ada ucapan Rasulullah, maka itu disebut sunnah Rasulullah atau hadis Rasulullah. Yang kedua, wa fi'lin, dan sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah yang berupa perbuatan. Dulu Rasulullah sholat seperti apa, bagaimana Rasulullah melakukan ibadah umroh ketika tawaf, ketika sa'i, itu disaksikan, dilihat oleh para sahabat. Maka itu menjadi sunnah Rasulullah. Bagaimana Rasulullah mengajarkan kita kalau makan jangan sambil tegak, atau makan jangan sambil dengan tangan kiri. Ini kan hal sepele, tapi itu larangan bagi Rasulullah melalui ucapannya dan melalui perbuatannya. Karena Rasulullah tidak pernah makan sambil berdiri, dan Rasulullah tidak pernah minum sambil berdiri kecuali minum air Zam-Zam. Dan Rasulullah makan dengan tangan kanan. Ini hal sepele. Maka mengikuti sunnah Rasulullah, maka itu menunjukkan bahwa kita cinta dan taat kepada Rasulullah. Yang ketiga, sesuatu yang disandarkan dengan Rasulullah, sifatnya. Sifat Rasulullah. Bapak Ibu, sifat itu perilaku yang melekat erat kepada seseorang. Maka dalam hal ini kepada Rasulullah. Apapun sifat Rasulullah yang pernah beliau lakukan, kemudian baik sifat fisiknya maupun sifat-sifat perbuatan dan ucapannya, maka itu menjadi sunnah Rasulullah. Dan kita wajib mengikutinya. Yang keempat, qaror atau iqrar, ketetapan Rasulullah. Mungkin Rasulullah tidak mengucapkannya, atau Rasulullah tidak melakukannya, atau tidak ada dalam sifatnya Rasulullah. Tetapi ketika ada sahabat yang melakukan itu, Rasulullah mempunyai sikap. Dengan sikap diantaranya diam, tidak melarang, tidak menganjurkan. Maka itu disebut ketetapan Rasulullah. Itu menjadi sunnah Rasulullah. Bapak Ibu, sampai di sini apapun yang berkaitan dengan Rasulullah itu dibukukan. Dibukukan, itulah yang disebut dengan kitab-kitab hadis. Dapat kita contoh suri tauladan Rasulullah. Oh, aku kepengen nyontoh Rasulullah tentang berkaitan dengan sholat berjamaah. Sudah ada semua, tersusun dalam hadisnya. Maka itu menjadi ilmu buat kita. Menjadi ilmu Bapak Ibu. Ilmu pengetahuan yang dapat kita baca karena sudah tersusun rapi hadis atau sunnah Rasulullah melalui imam-imam ahli hadis. Setidaknya ada sittah, disebut dengan kutubus sittah. Imam Bukhari, Imam Muslim, itu hadis-hadis yang sahih. Artinya validasi hadis itu adalah hadis yang betul-betul datang dari Rasulullah melalui proses sampai ke imam yang 6 tadi. Nah, sampai di sini Bapak Ibu itu menjadi ilmu buat kita, uswatun hasanah buat kita. Jadi jangan susah-susah mencontoh perilaku Rasulullah, lihat saja hadisnya gitu. Tapi Bapak Ibu, pada dimensi yang kedua, tidak sampai hanya di situ. Apa yang kita inginkan dari seorang Rasulullah? Yaitu petunjuk, nur, cahaya, sehingga hadisnya Rasulullah tadi, sunnahnya Rasulullah tadi tidak hanya kita ketahui, tetapi kita kepengen pacak mengikutinya atau mencontohnya, melakukannya. Banyak orang ahli hadis itu tahu hadisnya. Tadi contohnya larangan makan sambil berdiri. Tahu tidak hadisnya? Tahu hadisnya. Tetapi kenapa ketika makan masih berdiri? Karena Rasulullahnya itu baru batas sampai pengetahuan.
Memang ada larangannya Ustadz. Tapi mak manulah ya. Ketika kita hadir di pernikahan, misal di beberapa hotel, itu namanya standing party. Benar Pak Bu ya? Apa? Pesta berdiri. Makan pun kita dipaksa berdiri. Tapi apa yang diharapkan oleh sahibul hajat? Undangan mohon doanya supaya pasangan ini mendapatkan pasangan sakinah, mawaddah, warahmah. Tetapi tidak mengikuti ajaran Rasulullah dalam hal aspek makannya. Harapannya bagus, harapannya keluarga samawa. Tetapi ketika makan bingung Pak Bu nak nyari duduk di mana. Memang sengaja dibuat standing party. Sementara sunnah Rasulullah mengajarkan kita makan jangan berdiri. Tahu kita paham itu, apalagi sahibul hajat paham. Tetapi kenapa mereka tidak lakukan? Inilah yang disebut dengan dimensi yang kedua. Karena tidak ada nur, tidak ada cahaya, percikan dari Rasulullah untuk dapat menuntun kita. Bukan hanya tahu larangan dan perintah Rasulullah, bukan hanya tahu perbuatan dan ucapan Rasulullah, bukan hanya tahu sifat-sifat yang melekat erat terhadap Rasulullah, tetapi dituntun oleh Rasulullah untuk kita mengamalkannya. Ini yang mahal. Bapak Ibu percaya kalau kita sholat itu siapa yang memimpin? Apakah kita yang memimpin? Yang memimpin adalah nur, cahaya, baginda Rasulullah, karena kita cinta kepada Rasulullah. Disadari tidak disadari Bapak Ibu sudah hadir di majelis ini menunjukkan cinta kita kepada Rasulullah. Dituntun oleh Rasulullah. Sebab tidak semua mempunyai kesempatan yang sama. Sama halnya ketika kita ibadah haji atau ibadah umrah. Itu undangan dari Allah. Seorang hamba yang dapat melakukan sholat, maka dia dituntun oleh seorang pemimpin yang ada dalam kolbu dan hatinya nur Nabi Muhammad SAW. Sebab banyak yang mampu beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya sebatas ilmu pengetahuan. Sementara amalnya dia tidak mengikut kepada apa yang disandarkan kepada Rasulullah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an disebutkan wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu. Mereka yang cinta kepada Rasulullah mengikuti cahaya yang diturunkan bersama dengan Al-Quran, yaitu cahaya Nabi Muhammad SAW. Ulaika humul muflihun, dan mereka lah orang-orang yang berbahagia. Yang kedua Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka ada harapan kebahagiaan kita ketika kita memahami dan mengamalkan sunnah Rasulullah. Rasulullah pernah bersabda begini, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi-nabi sebelumku, kata Rasulullah. Ini sekaligus menjadi kebanggaan kita, syukur kita menjadi umat Nabi Muhammad. Kalau kita lihat hadis ini Bapak Ibu. Kata Rasulullah, setiap nabi-nabi sebelumku, ya Nabi Adam, ya Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf, dan nabi-nabi sebelumku, da'watun mustajabah. Punya satu doa yang mustajabah. Doa, kalau bahasa kita tuh doa pamungkas. Setiap doa dikabulkan oleh Allah, tapi seluruh nabi itu ada doa pamungkas. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Tapi kata Rasulullah, nabi-nabi dan rasul sebelumku, doa yang mustajabah itu mereka buru-buru didoakan kepada Allah untuk umatnya saat mereka berada di dunia. Jadi selesai Nabi Ibrahim berdoa untuk orang tuanya, Nabi Nuh berdoa untuk anaknya Kan'an dan umatnya. Nabi Yusuf juga begitu. Habis semua doanya. Tetapi apa kata Rasulullah? Wa anni ikhtaba'tu da'wati. Sementara aku, kata Rasulullah, aku sembunyikan doa yang seperti nabi-nabi itu. Syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Agar menjadi syafaat buat umatku nanti di hari kiamat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau dengar hadis ini ya Allah rasanya bahagia nian kita jadi umat Nabi Muhammad. Sebab nanti kita akan mendapatkan syafaat Rasulullah. Apa itu syafaat Bapak Ibu? Syafaat itu pertolongan. Di antara kitab-kitab yang lain menyebutkan bahwa ada riwayat mengatakan syafaat Rasulullah itu untuk umatnya. Satu di antaranya Rasulullah dapat menempatkan umatnya
masuk surga, di surga yang mana? Nanti Rasulullah yang pilih. Ada satu syafaat yang merinding kita Bapak Ibu. Ketika ada umat Nabi Muhammad terendam dalam neraka, Rasulullah lihat, oh Azhari ini waktu zaman di dunia dulu sering bersolawat, tetapi sekarang dia ada di neraka. Ditolong oleh Rasulullah, walaupun belum habis masa tinggal di neraka. Itu luar biasa Pak. Bu. Itu yang kita kepengen dapat syafaat. Di akhirat nanti, di samping di dunia kita diterangi hati kita untuk dituntun menjadi ibadah kepada Allah. Di akhirat nanti, karena Bapak Ibu, seluruh umat Nabi Muhammad yang beriman kepada Rasulullah pasti masuk surganya. Walaupun ada yang masuk surga langsung setelah dihisab, rupanya boleh memenuhi syarat masuk surga, tidak mampir dulu ke neraka. Tapi ada juga banyak umat Nabi Muhammad pasti masuk surga, ditolong oleh Rasulullah, tapi mampir dulu ke neraka. Mengapa? Karena belum pantas dan layak masuk ke dalam surga. Karena surga itu Bapak Ibu tempatnya suci, bersih. Kita nak masuk ke masjid itu harus bersih, ini masjid. Kita nak sholat harus berwudu karena kita akan menghadap Allah. Surga itu tidak ada setitik pun kotoran bagi penghuninya. Maka ketika ada calon penghuni surga yang kotor zahir dan batinnya, ya dibersihkan dulu. Syukur-syukur kalau kita masih hidup di dunia, masih ada kesempatan istighfar, masih ada kesempatan berbenah diri, masih ada kesempatan melengkapi yang bolong-bolong. Tapi ketika kita sudah di alam barzah, kemudian datang hari kiamat, susah Bapak Ibu, kecuali harus mampir dulu di neraka. Tapi jadilah menjadi umat Nabi Muhammad, walaupun mampir ke neraka, masuk surga juga. Tapi siapa yang galak masuk neraka Pak? Paling ringan siksa neraka, bara api ditijak yang ngebul otaknya. Tapi walaupun bagaimana, kita berharap syafaat Rasulullah. Maka mari sama-sama, mumpung Allah masih anugerahkan kita kesempatan, sisa umur kesempatan kita berbersih sama-sama. Jangan layakkan kita masuk ke dalam surganya Allah. Pantaskan diri kita masuk ke dalam surganya Allah. Bersihkan mumpung masih ada waktu untuk berbersih diri. Zahiran wa batinan. Zahirnya dan batinnya. Batinnya kita minta pertolongan Allah agar terus mulut ini tidak pernah kering dengan istighfar, bersolawat kepada Rasulullah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin itu secara singkat menjadi renungan buat kita. Betapa kita bersyukur, berbahagia menjadi umat Nabi Muhammad, tetapi lebih daripada itu kita kepengen dapat cintanya Rasulullah. Rasulullah itu orangnya satu Pak, tetapi lihat umatnya, triliunan manusia memperebutkan cinta yang satu. Adakah kita ada di barisan Rasulullah? Lihat mereka yang lagi umroh, warna berbeda, suku bangsa yang berbeda, tetapi satu nabinya memperebutkan cinta Rasulullah. Semoga kita yang hadir, anak cucu mantu keturunan kita menjadi orang-orang yang mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu Jaturi, barangkali ada yang mau disampaikan atau yang mau bertanya sekitar apa yang disampaikan, silahkan. Ya, kami persilakan. Oke. Dari sebelah sini boleh sebutkan nama dan dari angkatan berapa? Kami persilakan. Ya. Tunggu sebentar. Untuk yang lain juga nanti boleh bersiap-siap untuk mengajukan pertanyaan bersama Ustadz Azhari Ilyas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya dari warahmatullahi Alumni wabarakatuh. 90. Ini Pak Ustadz mau tanya. Aku kan pernah sering dengar ceramah Pak Ustadz ya. Dalam ayat Bismillah itu kan kita dikasihi dan dikasihi oleh Allah kan, yang bagi umat Islam. Tapi yang setahu aku tuh aku bertanya,
karena kita umat Islam dikasihi dan disayangi, kita otomatis pasti masuk surga walaupun kena azab dulu. Nah, yang saya mau tanya ini, yang bagi agama Nasrani, saya Katolik itu Pak Ustadz, yang sudah tuh anaknya yang meninggal. Aku tanya, katanya kalau anaknya itu paling jadi pembantu bagi umat Muslim di akhirat nanti. Tapi yang seterusnya dia memang dikasih tapi tidak disayang. Kayak itu. Pertanyaan tuh gimana itu Pak Ustadz? Menurut itu faedahnya. Baik, terima kasih. Ditampung dulu apa langsung? Langsung jawab aja Pak Ustadz. Baik. Dalam ayat pertama surah Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dua sifat Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman adalah kasihnya Allah kepada seluruh makhluknya. Yang sholat dikasih makan, yang tidak sholat dikasih makan. Yang beriman dikasih makan, yang tidak beriman Allah kasih makan. Itu rahmannya Allah. Tetapi ketika bicara rahimnya Allah, dalam banyak tafsir disebutkan khusus kepada yang beriman. Jadi rahimnya Allah khusus kepada yang beriman. Bagaimana sayangnya Allah kepada orang yang beriman? Banyak caranya, banyak tando-tandonya. Yang ukurannya bukan logika dan otak pikiran kita. Menurut kita barangkali suatu ketika kita ditimpa musibah, bagi kita itu, ya Allah, Allah tidak sayang sama aku. Tetapi dibalik itu rupanya Allah sayang, bentuknya seperti itu. Dikasih sakit dulu. Bapak Ibu, orang yang dikasih sakit, ya, kalau dia sabar, tidak mengeluh kepada makhluk, kepada manusia, hanya mengadu kepada Allah, bentuk sayang Allah kepada dia dalam pengampunan dosanya atau dalam mengangkat derajatnya. Jadi orang-orang yang non-muslim, syarat dan ketentuan berlaku. Masukkah mereka ke dalam surganya Allah? Innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dia masuk ke dalam surganya Allah. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang kafir yang tidak beriman dari ahlu kitab, sesungguhnya mereka bertempat di dalam jahannam khalidina fiha, abadi selamanya. Jadi syarat dan ketentuan berlaku untuk menjadi penghuninya surga Allah, yaitu beriman kepada Allah. Baik anaknya maupun ibunya, selama dia beriman maka dia pasti masuk surganya Allah. Tetapi ketika dia tidak beriman, sayangnya Allah diperlihatkan selama hidup di dunia, tapi kasihnya dia tidak mendapatkan karena dia tinggal dan bertempat di neraka. Maka Allah ciptakan neraka dan surga. Kira-kira Bapak Ibu, dalam Al-Quran itu disebutkan, pacak dak Allah menjadikan seluruh umat manusia yang hidup di dunia ini beriman? Pacak dak? Pacak saja. Allah yang Maha Kuasa, Allah yang menciptakannya. Uji Allah seluruh beriman ya, tetapi Allah tidak. Allah kepengen lihat, oh ini yang tidak beriman di sini tempatnya, yang beriman di sini tempatnya. Ini kasih sayang, ini kasihku dan ini sayangku. Wallahu a'lam bishawab. Gitu Bu ya. Ada yang lain? Ya, mungkin yang lain. Jadi Bapak Ibu, Ikhwan dan Akhwat, jangan sekali-sekali mau berpikir untuk loud out gitu ya. Kita tahan dulu, kita ke ahinya dulu, nanti uhtinya gantian. Berselang-seling boleh, silakan Bapak, nama dan dari angkatan berapa Pak, biar kita saling mengenal. Terima kasih. Ya, kita tukar Pak. Kalau pegang mic saya informasikan untuk semua majelis, pegang mic jangan dipencet-pencet karena sudah standby ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erwan. Kemas juga Pak, beda maki kemas gitu. Wong kita galau jadi Pak ya. Saya ingin bertanya, cak mano kita ngajari anak yang lelet sholat. Nah itu leletnya gitu, terutama subuh. Karena kita nih sebagai kepala keluarga nih pasti ada tanggung jawabannya. Baik istri sama anak. Nah kalau ada doa atau cara-caranya,
Mohon itu be Pak Ustadz. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita tahan dulu Pak Ustadz, kita minta uhtinya tadi dari tadi kayaknya banyak yang pengen bertanya, 2 nanti langsung ditanggapi sama Bapak. Ya, saya kasih mic-nya, mohon dilempar, sebutkan nama dan dari angkatan berapa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Nyimas Nurul Amani, Ini masih ya. alumni SMP Ikabami Angkatan 81. Yang ingin saya tanyakan, ada kerabat saya yang kebetulan beragama campuran. Saudara kerabat saya itu kerabat jauh. Jadi tadinya ibunya itu Islam, bapaknya Islam. Terus ibunya itu bercerai sama ibunya. Terus ibunya menikah lagi dengan orang yang pokoknya berapa kali kawin cerai. Terakhir dia menikah dengan orang Amerika. Terus tinggallah dia di Amerika. Anak-anaknya, keturunannya pun beradab dengan aturan-aturan barat. Ternyata suatu saat tuh ibunya tuh meninggal. Baru ketahuan bahwa ibunya meninggal. Anaknya yang tinggal di Palembang ini yang masih Islam taat. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara anaknya ini untuk mendoakan ibunya ini? Apakah doanya itu bisa tersampaikan sementara ibunya mungkin sudah pindah agama? Karena sudah lama tidak berkomunikasi, hanya lewat telepon, itu pun sekali-sekali. Diketahuinya setelah meninggalnya itu udah hampir 40 hari baru diketahui bahwa ibunya meninggal. Dia tercengung, bingung bagaimana ini. Nah, yang ingin saya tanyakan, kalau dia berdoa bagaimana? Apakah sampai doanya itu untuk ibunya tersebut? Begitu saja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ada 2 pertanyaan. Kalau tadi dari ahinya, kepedulian sama anaknya, bagaimana cara buat anak biar bisa tertib sholatnya. Sementara dari uhtinya tadi, kepedulian anak kepada orang tua tercinta yang sudah meninggal. Silakan Tat. Baik, yang pertama bahwa perintah sholat itu untuk semua. Tetapi ada yang langsung mengerjakan, ada yang menunda-nunda. Bapak Ibu, ketika anak kita sholat tetapi barangkali menunda-nunda atau lelet tadi bahasanya, atau na'udzubillah bahkan tidak sama sekali sholat. Yang pertama yang harus dilakukan, kita selaku orang tua berdoa kepada Allah. Minta kepada Allah hidayah agar anak-anakku, mantu, cucuku dapatkan hidayah sehingga dia tergerak untuk sholat. Karena kita selaku orang tua tidak pacak memaksa. Untuk orang beriman, taat itu tidak bisa dipaksa. Karena apa? Hidayah itu mutlak milik Allah. Cuman kita berdoa. Wajiban kita hanya berdoa. Ya Allah, mudah-mudahan anakku ini terbuka hatinya nak sholat ya Allah. Sudah segala macam cara aku memerintahkan dia sholat, tetapi masih belum ada perubahan. Ya Allah, rubah. Bapak ibu menangis di hadapan Allah untuk kebaikan anak, mendapatkan hidayah supaya sholatnya tidak lelet-lelet, supaya sholatnya tepat waktu, supaya dia tidak meninggalkan sholat. Nabi Muhammad itu sedih dengan pamannya, ngapa dah galak beriman Abu Lahab itu. Tapi kata Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Wahai Muhammad, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang, sekalipun orang yang kau cintai, tetapi Allah memberikan hidayah kepada yang ia kehendaki. Ingat Nabi Nuh alaihissalam, Kan'an, wahai anakku, irkam ma'ana, ayo naik ke perahu nak, sebentar lagi azab Allah turun banjir bandang. Idak pak, idak. Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Mohon maaf pak, padahal bapak kandungnya sendiri Nabi Nuh. Niat bapak ingin menyelamatkan anak. Kata Nabi Nuh protes kepada Allah, ya Allah, innahu min ibni. Ya Allah, dia anakku, ya Allah selamatkan. Uji Allah, bukan anak kau lagi karena dia tidak beriman.
Kata anaknya, tidak Pak, aku akan pergi naik ke gunung yang paling tinggi dan menyelamatkan aku dari banjir bandang. Tidak nak, kata Nabi Nuh, pada waktunya tak katik lagi daratan kecuali satu perahu ayah ini. Naiklah nak, tak galak. Itu artinya apa? Hidayah bukan milik kita. Usaha kita cuma berdoa, ajarkan, datangkan guru ngaji, ikutkan ke majelis taklim, doa terus. Insya Allah tembus langit 7 Pak. Doa ul walidi li waladihi ka doa il anbiya'i li ummatihi. Doanya seorang tua kepada anaknya laksana doa Nabi kepada umatnya. Berkaitan dengan pertanyaan yang kedua, Nabi Nuh tidak dapat menolong anaknya yang tidak seiman. Nabi Nuh, Kan'an itu akhirnya ditenggelamkan dengan azab Allah. Padahal anak kandung. Nabi Ibrahim dengan Azar bapaknya, pembuat patung. Wahai bapak, ayo ini beriman kepada Allah, ini risalah aku sampaikan, ditugaskan oleh Allah. La arjuman la illam tantahi la arjumannak. Kata Azar bapaknya Nabi Ibrahim, karena dia tidak seiman, Nabi Ibrahim gerget niat bapaknya, tak galak beriman. Kata sampai begini bapaknya bilang, kalau kau tak berhenti menasihati, aku akan lempar kau sampai mati. Ya sudah, kata Nabi Ibrahim, kalau begitu aku terbebas. Terbebas dari apa yang menjadi keyakinannya. Begitu juga dengan pertanyaan yang kedua. Oh, apakah kita tidak berbakti sebagai anak, tidak mendoakan? Doakan saja, urusan diijabah urusan Allah. Karena secara syarat dan ketentuannya ibunya tidak beriman. Gitu. Nabi Ibrahim tak pacak menyelamatkan ayahnya yang tidak beriman. Nabi Nuh tak bisa menyelamatkan anaknya yang tidak beriman. Seorang anak bagaimana menyelamatkan, memberikan syafaat kepada orang tua kalau orang tuanya tidak beriman? Kalau melihat dua ayat ini, peristiwa Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim, seperti itu Ibu. Jadi mana bentuk baktinya? Dalam bentuk yang lain. Berbuat baik, menyambung silaturahim kepada keluarga-keluarga, teman-teman ibunya dulu. Itu akan menjadi kebaikan buat diri dia dan keluarga besar. Sementara si ibu bertanggung jawab atas keputusannya keluar dari agama Islam sebagai murtad di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Abu Jahal itu punya keputusan sendiri yang punya risiko sendiri. Sampai dengan saat ini risikonya kuburannya dilempar. Nabi Ibrahim ayahandanya punya risiko sendiri karena dia tidak beriman, tidak mau melok anaknya. Kan'an punya risiko sendiri karena dia tidak mau taat kepada Nabi Nuh sebagai ayahnya. Begitu Bu. Jadi masing-masing lakum dinukum, walaupun ada ikatan nasab, keturunan kan, tetapi seperti itu. Menurut pandangan kami, kita melihat kepada kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Nuh alaihi salam. Wallahu a'lam. Jaturi? Itu. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, silakan. Nanti bersiap-siap. Uhtinya kita ke akhirnya dulu. Silakan Bapak, nama dari angkatan berapa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, namaku Hani Sanjaya, dipanggil Anit, angkatan 79. Ada yang nak kutanya Pak Kiai. Ya ini keluar dari ini Pak Kiai tadi. Aku ini yang rada bertanya, Tuhan itu ngapo waktu kita lahir ngenjuk jin yang namanya jin yang bareng dengan kita lahir itu. Ya. Nah, sedangkan ada ayat yang pernah aku dengar, apa salah apa benar apa tidak tahu, yang katanya jangan berkawan dengan jin. Nah Tuhan dewek jin. Yang mana yang benar ini Pak Kiai? Dan ada sekolah tambahannya, apa tugas jin ini di kita ini? Nah aku sampai sekarang tidak tahu. Yang aku tahu cuma nakut ibu ngantu. Yang katanya ngantu. Kalau wong mati apa yang ngantu itu jin itu. Nah, jadi yang mana yang benar, tolong Pak Kiai penjelasannya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf Pak, kita kasih kesempatan satu pertanyaan untuk satu orang dulu Pak ya, karena keterbatasan. Satu pertanyaan lagi kita lempar ke Uhtinya dulu. Kalau akhir tadi soal dunia lain kayaknya ini jin dan jin nanti bisa ditangkapi sama Pak Ilyas. Ada Uhti? Mau nanya, kalau enggak kita kembali lagi ke sebelah. Tahan dulu, kalau enggak ada, yuk kita boleh, kita kasih. Yang belum nanya dulu kita kasih kesempatan, tapi kalau enggak nanti boleh double buat pertanyaan berikutnya. Ada? Oke, kita lempar dulu ke yang satu dulu Pak, yang belum nanya Pak. Oke,
Nanti kita kesempatan kedua untuk nanya yang double ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dahrul Pani. Ini Ustaz, di dalam Al-Quran, di situ setelah kita sholat, berzikir. Walaupun kamu dalam waktu duduk atau berjalan. Nah, tapi di masjid-masjid itu saya lihat habis sholat berdoa langsung. Itu mohon penjelasannya Pak Ustaz. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ustadz bisa ditanggapi. Nanti Bapak satu lagi Pak ya setelah dijawab dulu Pak ya, ditahan Pak ya. Yang pertama, sebelum kita lahir, jin itu sudah ada Pak. Saya belum dapat mendapatkan keterangan ketika seorang anak lahir berewang dengan khodam atau dengan jinnya. Yang ada dalam Al-Quran, wallahu akhrajakum mim butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kalian dari perut ibunda kita, yaitu dilahirkan, la ta'lamuna syai'an, tidak tahu apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Kemudian Allah sertakan jasad tadi, kuping disertakan dengan pendengarannya, mata disertakan dengan penglihatannya, hati disertakan dengan kolbunya. Ini dalam Al-Quran. Artinya, kalau ada yang berpendapat bahwa ketika anak lahir direwang dengan jin, belum ada keterangan yang valid. Yang jelas jinlah nunggu. Ketika lahir telah ditunggu oleh jin, diganggunya, maka dia menangis. Maka disunahkan kita azankan. Kenapa Bapak Ibu pentingnya azan? Karena ketika perjalanan manusia Bapak Ibu itu melewati beberapa alam. Alam yang pertama alam ruh, kedua alam rahim, ketiga alam dunia yang sekarang kita ini. Nanti alam barzah, namanya alam kubur, nanti yaumul ba'si, hari kebangkitan, dan seterusnya sampai surga atau neraka. Sebelum kita lahir dan berada di rahim ibunda kita, dulu Pak, kita dalam alam ruh sudah menyaksikan bahwasanya Allah adalah Tuhan kita. Itu yang kita saksikan sebagai ruh. Ketika kita lahir dalam bentuk janin seorang bayi, Allah bekali yang tadi. Nah, kemudian kalau jin itu sebelum kita lahir itu sudah ada. Itu yang menggoda kita. Panjang babnya nanti Pak. Babnya panjang, tapi yang jelas ketika lahir tidak dibarengi dengan jin. Tapi jinlah nunggu. Cutiknya dikit nangis. Anak yang kecil digoda oleh syaitan, oleh bangsa jin, menangis. Maka telinga yang pertama harus didengarkan kalimat tauhid Allahu Akbar dan azan la ilaha illallah. Itu manfaatnya diazankan dan diiqomahkan. Nah, itu Pak ya. Dan pertanyaan yang kedua, zikir ini disunnahkan ketika kita habis sholat. Faidha qudiyatis sholatu faidha faraghta fansob. Apabila selesai ibadah sholat, maka kita disunnahkan berzikir. Bapak Ibu, dalam fikih Imam Syafi'i, ketika kita sholat assalamualaikum assalamualaikum, disunnahkan diam sejenak, minimal kita membaca istighfar dan kalimat-kalimat thayyibah, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Ini disunnahkan, sangat dianjurkan. Kenapa? Ketika kita selesai sholat, sudah selesai kewajiban kita, akan melanjutkan aktivitas kita, kita awali dengan berzikir. Di dalam zikir kita menyebut nama Allah. Di dalam zikir kita meminta kepada Allah. Oh Pak Ustadz, kalau yang tidak berzikir mak mano. Kalau yang tidak berzikir tidak salah juga. Kenapa? Karena ini hukumnya sunnah. Tapi afdolnya berzikir Bapak Ibu. Daripada kita assalamualaikum assalamualaikum langsung buka HP. Ingat dunia lagi. Lemahlah kita ingat Allah. Barusan kita habis sholat tadi mengingat Allah. Kalau pula dalam sholat kita khusyuk. Salat kita lah tak khusyuk. Assalamualaikum, assalamualaikum, cepet tak berlari, bahkan lihat HP, ngejar lain, urusan dunia. Salat tadi terbengkalai. Karena begini Bapak Ibu, mohon maaf. Yang salat saja mempunyai ancaman wail, neraka wail. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah masuk neraka wail orang yang salatnya sahun, lalai.
Lalai itu apa? Sholatnya tidak khusyuk. Nah ketika sholat kita tidak khusyuk, assalamualaikum, kalau baca istighfar, ya Allah aku tadi sholat rupanya ingat ini ingat itu, ampuni ya Allah. Nah minimal itu ketika kita zikir habis sholat itu aja pegang, jangan langsung belebar berlari. Emangnya kita yakin sholat kita tadi khusyuk, tidak diancam oleh Allah tadi neraka wail? Wallahu a'lam. 1 rakaat kita khusyuk, 3 rakaat setelahnya wallahu a'lam. Kemudian setelah assalamualaikum kita berlari. Tidak minta ampun kepada Allah, mintalah wajarnya, adabnya, ya Allah ampuni, astagfirullah tadi aku sholat mungkin aku lalai, ya Allah terima sholat kami ya Allah. Subhanallah, karena subhanallah walhamdulillah wala ilaha wallahu akbar itu anjuran Rasulullah. Baru kemudian kita berdoa tertib, habis sholat jangan ngacar-ngacar. Wallahu alam. Begitu Pak ya? Ya. Ya, sesi pertanyaan terakhir, Pak. Terakhir, nanti kita tutup. Setelah ini dibantu dengan doa Bapak Ilyas. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Teguh dari Angkatan 83. Kalau tadi Kemas, kalau kami dari sebelah ibu, jadi keturunan ibunya Kemas. Ungkapan apa ceramah dari Ustaz tadi, ada yang perlu pencerahan, masalah konsep dicintai oleh Allah. Nah, di sini kami mohon pencerahan dari Ustadz, apa dan bagaimana agar kita dicintai oleh Allah dan Nabi Muhammad. Itu yang pertama, Tas. Yang kedua, mohon pencerahan juga kenapa saat subuh itu bisa mengubah kehidupan kita. Begitu dahsyatnya subuh itu, Tas. Jadi mohon pencerahan. Demikian. Baik, terima kasih. Terima kasih. Ini adalah pertanyaan terakhir. Nanti Pak Ustadz Ilyas langsung tutup dengan doa. Baik, dipersilakan. pertama kita bersandar kepada Al-Quran yang menyebutkan Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, ikutilah aku, yaitu Nabi Muhammad, yuhibbukumullah, pasti Allah akan cinta kepadamu. Jadi tidak kata lain, dimensi yang kedua tadi, kita mohon kepada Allah agar kita berusaha mencintai Rasulullah dengan banyak maca sholawat. Maca sholawat, cinta Rasulullah, maka Allah akan berikan hidayah untuk menjalankan syariatnya. Dengan kita menjalankan syariat Allah, maka Allah akan mencintai kita. Jadi kuncinya banyak maca sholawat, Pak. Walaupun kita belum cinta nih kepada Rasulullah, sehari aku nak 100 kali Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kaget lama-lama datang rasa cinta itu. Ketika kita dihadirkan cinta kepada Nabi Muhammad, dituntun oleh nur cahaya Nabi Muhammad untuk menjalankan ibadat, maka Allah akan mencintai kita. Dan yang kedua, tadi pertanyaannya, subuh. Bapak Ibu, dalam hadis riwayat yang diriwayatkan oleh Rasulullah, subuh itu pembuka hari. Maka wajarlah hari itu diawali dengan beribadah kepada Allah. Maka ketika seorang yang sholat subuh, maka terbuka pintu-pintu langit dan pintu-pintu dunia, kebaikannya. Kenapa? Karena diawali dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara singkat seperti itu. Jadi penting sekali sholat subuh, jangan pernah kita telat atau bahkan na'udzubillah kita lalaikan. Karena itu mengawali hari kita, Pak. Kita bersyukur semalam sudah ditidurkan oleh Allah, kemudian dibangunkan, dan ketika kita bangun kita sholat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hari rasanya plong tenang kalau ketika kita sholat subuh. Tinggal melanjutkan aktivitas kita dimulai dengan sholat subuh. Jadi memang luar biasa, Pak, sholat subuh. Bahkan sholat sunnahnya saja setelah azan menjelang qomat itu kebaikan dunia akhirat. Apalagi sholat subuhnya secara berjamaah lagi, itu luar biasa. Jadi kita bersyukur kepada Allah, masih Allah anugerahkan kita kesempatan untuk merutinkan kegiatan sholat subuh kita, baik di rumah maupun di masjid. Wallahu a'lam. Baik Bapak Ibu, barangkali sama-sama kita akhiri majelis kita. Semoga apa yang disampaikan mendapatkan keberkahan dan manfaat untuk kita dan keluarga kita. Dan semoga Allah bimbing kita, kuatkan iman Islam kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya,
Astaghfirullahalazim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bima anzalta bi suratil Fatihah anta rizquna sihhatan wa afiyatan wa salamatan fid dini wad dunya wal akhirah ya farijal ham wa ya kashifal gham ya man li ibadihi yaghfir wa yarham wa yadafi'al bala ya Allah wa yadafi'al bala ya Rahman wa yadafi'al bala ya Rahim min kulli bala'id dunya wa adzabil akhirah. Allahumma hdina hidayatal muhtadin, Allahumma hdina hidayatas sabirin, Allahumma hdina hidayatal muttaqin, Allahumma hdina hidayatal mustaghfirin wat taibin. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf apabila ada kata dan sikap yang salah kepada Allah, mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Ustadz Kemas Haji Azhari Ilyas LC yang telah memberikan tausiah dan juga berbagi ilmunya. Dan juga terima kasih untuk Majelis Baitur Rahman Bang Raya dan juga Ikatan Keluarga Besar Alumni SMP Negeri 2 Palembang. Mudah-mudahan pertemuan silaturahmi kita hari ini diberikan rahmat dan juga limpahan amal kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Majelis yang dimuliakan, sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar maupun dirham, tetapi mewariskan ilmu. Maka dari itu, barang siapa mengambilnya, ia telah mengambil bagian yang cukup. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmizi dan juga Ibnu Majah. Saya Riki Gunawan tutup dengan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.